Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa kana Ahmadu rahimahullahu yaqulu, dan ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ma massa ahadun biyadihi mahbaratan, tidak ada satu orang pun yang memegang tinta dengan tangannya, dengan tangannya memegang mahbarah. Mahbarah itu tempat tinta itu. Mahbarah pena, dulu kan ada mangsi ya kalau orang sana bilang, terus ada baknya. Tidaklah ada orang memegang tinta illa walisyafi'i rahimahullahu fi unukihi minnatun, kecuali bagi Imam Syafi'i rahimahullah dalam unuk atau dalam lehernya itu ada penghargaan atau ada medali. Artinya yang sudah ditulis oleh orang-orang setelah Imam Syafi'i, ulama-ulama, itu pasti adalah jasa Imam Syafi'i semuanya. Jadi kalau zaman sekarang itu ya MLM ya, multi level marketing ya. Kalau dihitung-hitung Imam Syafi'i itu dapat terus. Setiap kali orang itu mulai megang pena, ulama-ulama megang pena, itu pasti tidak ada satupun yang mereka megang pena kecuali Imam Syafi'i itu dapat pahalanya, dapat medalinya. Karena memang ngutip dari sana. Karena memang induknya adalah dari Imam Syafi'i. Ini betapa banyak jasanya Imam Syafi'i untuk perkembangan fikih. Meskipun begitu, kemarin yang sempat kita baca, meskipun begitu, Imam Syafi'i wanti-wanti. Imam Syafi'i pesan-pesan, jangan kalian boleh belajar ilmu ini semua, tapi jangan nisbatkan ilmu itu kepadaku. Karena ilmu itu bukan kepadaku, bukan milikku, tapi itu ilmu Allah. Kalau kita gimana? Ya, bayar royalti. Ada bayarannya. Nggak tahu kitab Al-Um itu dicetak beribu-ribu kali kan, nggak ada royaltinya. Paling penerbit itu yang ya, atau percetakan yang dapat untung. Nah itu udah di luar ini semua, itu di luar kebiasaan kita. Ulama-ulama soleh seperti Imam Syafi'i bukan hanya alim dalam bidang fikih, tapi memang benar-benar ulama yang zahid, abid, benar-benar alim bi ulumil akhirah, mengerti ilmu-ilmu akhirat. Jadi udah terlampaui yang namanya keuntungan, yang namanya pengen nama besar, kemasyhuran, itu udah terlampaui semua, udah nggak mikirin yang begitu. Kemudian di sini dikatakan waqala Yahya bin Sa'id Al-Qattani, seorang bernama Yahya bin Sa'id Al-Qattani berkata, ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanatan, tidak pernah aku melakukan satu salat pun sejak 40 tahun, illa wa ana ad'u fiha lisyafi'i, kecuali aku berdoa di dalam salat itu untuk Imam Syafi'i, lima fatahallahu azza wa jalla alaih, karena sesuatu yang telah membukakan siapa Allah azza wa jalla alaihi kepada Imam Syafi'i, minal ilmi, yakni ilmu, wa waffaqahu, dan karena apa yang telah membimbing siapa Allah akan Imam Syafi'i lissadadi fihi, untuk ketepatan. Sadad itu sama seperti shawab, sadad untuk kebenaran fihi, di dalam ilmu. Ini seorang ulama namanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dalam sholat itu pasti mendoakan Imam Syafi'i. Mendoakan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajari, ilmu setelah masa-masa Imam Syafi'i, itu adalah barokahnya Imam Syafi'i. Allah berikan futuh, Allah berikan Imam Syafi'i itu dibuka semua, dibuka sebagian dari pengetahuan Allah yang sangat penting untuk urusan-urusan fikih, yang sangat penting untuk detail-detail hukum. Karena untuk orang awam, untuk orang umum, pasti menentukan hukum itu sangat sulit. Istimbat hukum dari Al-Quran, dari Sunnah langsung pasti sangat sulit. Bagi contoh misalnya, memang perintah dalam Al-Quran itu banyak. Perintah itu kadang-kadang ada yang tidak berupa fil amar, tapi berupa kata-kata jumlah, atau berupa kalamnya itu adalah kalam, bukan kalam insya, tapi kalamnya kalam khobar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba di mana fil amarnya? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Tapi kutiba di situ artinya furido. Furido artinya diwajibkan. Ini bisa dipahami dengan cara atau dengan bekal-bekal ilmu lain seperti ilmu usul fiqh, seperti ilmu lugat dan lain sebagainya. Kalau tanpa itu nggak bakal bisa kita menentukan bahwa berdasarkan ayat itu maka puasa Ramadan fardu ain, nggak bisa. Orang sama sekali nggak ada itu, nggak ada kata-kata
kata-kata sum atau sumu kan nggak ada. Nggak ada kata-kata perintah. Adanya kata-kata kutiba. Lah kutiba kok artinya wajib? Ya emang kutiba itu aslinya wajib, bukan ditulis. Artinya wajib. Oleh karena itu di ayat lain ada innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Kitaban itu artinya fardon. Kitaban di situ bukan berarti kitaban mauquta, kitab yang dikasih waktu. Kitab yang dikasih waktu mah buku kredit ya. Kitaban mauquta di situ artinya kewajiban mauquta yang ditentukan waktunya. Kitaban artinya fardon. Jadi kutiba furido. Ini kalau bukan orang yang mutabahir ilmunya, orang yang dalam ilmu yang nggak bakal bisa. Nah ini semua ya barokahnya Imam Syafi'i di dalam karangan-karangannya di masa setelahnya itu ulama-ulama merasa hutang budi. Sebagian ada yang selalu mendoakan Imam Syafi'i. Wal naktasir ala hadhihin nabdati min ahwalihi, dan hendaklah kita meringkas dari nabdah ini. Nabdah yang dimaksud di sini adalah ringkasan ini dari keadaan-keadaan Imam Syafi'i. Fa inna dzalika kharijun anil hasri, karena sungguhnya itu di luar dari yang bisa dibatasi. Kalau udah cukup kita cukupkan sekian, karena kalau kita sebutkan sangat banyak kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i. Wa aktsaru hadhil manaqibi naqalnahu minal kitabil ladzi sannafahu asy-Syaikh Nasrubdu Ibrahim. Dan bermula kebanyakan manaqib yang menukil kami akannya itu minal kitabil ladzi sannafahu, dari kitab yang disusun akan kitab. Siapa yang menyusun? Asy-Syaikh Nasrubdu Ibrahim Al-Muqaddasi atau Al-Maqdisi. Syekh Nasir bin Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Naqisan fi manaqib Syafi'i, dalam manaqib atau dalam biografinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wan jamil muslimin. Semoga Allah meridhai Imam Syafi'i dan seluruh orang-orang muslim. Ini memang paling banyak Imam Ghazali menukil manaqib yang ada di sini di kitab Ihya. Ini menukil dari kitab karangan Syekh Nasir bin Ibrahim Al-Muqaddasi. Jelas Syekh Nasir bin Ibrahim Al-Muqaddasi ini generasinya pasti lebih dulu dibanding Imam Ghazali. Tapi setelah Imam Syafi'i. Di antara Imam Ghazali dan Imam Syafi'i yang menulis biografi dari Imam Syafi'i, Syekh Nasir bin Ibrahim. Syekh Nasir bin Ibrahim ini banyak, di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menceritakan, Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi Banten. Imam Nawawi itu menceritakan Syekh Nasir bin Ibrahim Al-Maqdisi ini makamnya itu diziarahi oleh para ulama. Diziarahi oleh banyak ulama. Dan biasanya kalau pada ziarah di sana itu hari Sabtu, dan itu pasti mustajab. Itu Imam Nawawi yang bilang itu. Jadi termasuk orang yang menulis manaqib Imam Syafi'i. Ini yang nulis manaqibnya. Gimana Imam Syafi'inya? Imam Syafi'i itu ada di Mesir makamnya. Kapan-kapan kita ziarah. Amin nggak Pak? Ziarah Mesir. Jadi kalau itu kalau umroh gitu ya, kalau umroh ya ambil yang paket ziarah ke Mesir juga. Banyak di Mesir itu wali-wali Imam Syafi'i. Kemudian termasuk yang Syekh Zakaria Al-Ansari, termasuk juga gurunya Imam Syafi'i yang kalau Imam Syafi'i sakit minta air, itu namanya Nafisah. Ada Sayyidah Nafisah, itu di situ juga di Mesir. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili juga, banyak wali-wali itu yang di sana di Mesir itu. Ibnu Athaillah Sakandari jelas sana. Wa ammal Imamu Malikin radhiyallahu anhu, adapun Imam Malik radhiyallahu an, fa innahu kana aidan mutahalliyan bihadhihi hisal. Maka sungguhnya beliau Imam Malik juga mutahalliyan. Mutahalliyan itu dari kata hilyah, berhias. Mutahalliyan berhias bihadhihi hisal khamsi, dengan budi pekerti atau dengan sifat-sifat yang 5 ini. Sifat yang 5 ini adalah sifat yang kemarin disebut. Kullu wahidin minhum ay minal ulama'i salaf, minal fuqaha'i salaf, kana abidan zahidan aliman bi ulumil akhirah faqihan fi masalihil ammah. Itu muridan bi fiqhi wajhallah. 5 yang dimaksud di sini oleh Imam Ghazali, 5 sifat ini para ulama fikih seperti Imam Syafi'i yang pertama kali diceritakan manaqibnya, Imam Malik yang akan diceritakan, nanti ada Imam Ahmad yang sempat disinggung, dan juga ada Imam Abu Hanifah.
ini punya sifat 5, sifat mulia yang 5. Apa itu? Pertama adalah abidan, ahli ibadah juga. Jadi bukan cuma sekedar ngarang, nulis kitab, ngajar, tapi benar-benar bangun malam dan ibadahnya itu benar-benar kuat, abidan. Kemudian zahidan, zahidan itu zuhud. Zuhud di sini bukan miskin saudara ya. Zuhud itu bodoh amat sama dunia. Jadi duitnya di kantong ada 1 juta, orang minta 1 juta, kasih aja 1 juta. Itu namanya zuhud. Dia nggak butuh. Ada di sini yang begitu. Duit 1 juta, orang minta dikasih 1 juta semua. Kaya. Zuhud itu tidak harus miskin. Zuhud itu bisa kaya. Tapi dia bodoh amat sama dunia. Dia dunia mau habis, ya mau habis, dunia mau banyak, pokoknya buat ini aja. Buat lewat begitu aja. Zahid, abidan, zahidan, aliman bi ulumil akhirah. Ini adalah orang yang alim atau mengerti ilmu akhirah. Ilmu akhirat yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang ilmu hati, ilmu akhirat itu. Jadi bagaimana ridho, ikhlas, sabar, qanaah, kemudian bagaimana menghindari riya, bagaimana afat atau bahayanya takabur, itu mengerti betul dan diamalkan betul. Abid, zahid, alim bi ulumil akhirah. 3. Yang keempat yaitu faqihan fi masalihil ammah. Faqihan fi masalihil ammah itu maksudnya mengerti kemaslahatan orang umum. Jadi semua keputusan atau pertimbangan yang diberikan oleh para imam 4 ini pasti mempertimbangkan kemaslahatan umum, nggak pernah egois. Nah yang terakhir, muridan bi ulumihi wajh Allah. Jadi memang murid atau menginginkan Allah saja. 5. Nah dari 5 sifat ini saudara, yang paling gampang diteladani itu cuma yang faqihan fi masalihil ammah. Cuma itu aja cuma tahu atau cuma ahli fikih gimana cara bagiin korban, gimana cara hitung zakat. Orang-orang paling gampang meneladani yang itu. Untuk meneladani abid jadi ahli ibadah, meneladani zahid, alim bi ulumil akhirah, apalagi untuk muridan wajah Allah, ingin Allah aja dengan ilmunya, itu perlu latihan dan latihan. Yang dikritik oleh Imam Ghazali, yang dikritik juga kita nih. Kita kalau ngaji jangan cuma belajar atau pengen memahami hukum halal haram, cara bagi waris bagaimana, cara bagi korban atau zakat bagaimana, tapi teladani juga yang 4, yaitu zahid, alim bi ulumil akhirah, abid, dan juga muridullah atau muridu bi ulumihi wajah Allah, hanya menginginkan Allah saja dengan ilmu kita. Ngajinya kita juga harus karena Allah. Ngajinya kita juga harus untuk memperoleh ridha Allah, bukan yang lain. Nah, Imam Malik pun demikian. Imam Malik mutahallian bihadhil hisalil khams. Imam Malik itu berhias dengan 5 sifat-sifat sebagaimana ulama-ulama fikih salaf seperti Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.